Anda kembali menyaksikan Agropolita News dan kita masuk informasi selanjutnya. Pemirsa, permintaan bibit pohon dan juga bunga hias memasuki minggu pertama bulan puasa kembali mengalami penurunan hingga lebih dari 50% untuk berbagai jenis bibit. Petani tetap optimis setelah Lebaran permintaan bisa kembali meningkat. Beginilah yang terlihat di lahan pertanian di kawasan perbatasan Sidomulyo dan Banaran, Kota Batu. Kawasan ini menjadi salah satu penghasil pohon dan bunga hias. Berbagai jenis di Kota Batu. Salah satunya usaha penjualan bibit pohon dan bunga hias. Para petani membudidayakan bibit pohon dan bunga untuk kebutuhan pribadi maupun untuk proyek pertamanan. Proses pembibitan sampai siap jual ini membutuhkan waktu beberapa bulan, mulai dari persiapan polybag, penanaman hingga siap jual. Memasuki minggu pertama puasa, permintaan pohon dan bunga hias mengalami penurunan yang signifikan untuk berbagai jenis dan biasanya akan berlangsung selama bulan puasa. Bibit pohon dan bunga hias berbagai jenis ini banyak yang dalam kondisi sudah siap jual dan siap tanam, seperti tanaman pucuk merah, cemara, pisang-pisangan, dan masih banyak lainnya yang dijual bervariasi, mulai ribuan hingga puluhan ribu dan bahkan ratusan ribu. Irul, salah seorang petani bibit pohon dan bunga hias, menjelaskan saat ini permintaan bibit sepi dan turun signifikan. Kondisi bulan puasa dimanfaatkan untuk kembali menata tanaman yang sempat rusak dan hilang akibat luapan Kali Paron beberapa waktu yang lalu. Di lokasi terlihat petani sedang melakukan penataan kembali bibit pohon dan tanaman hias, baik yang sudah siap jual maupun yang masih dalam pemeliharaan. Petani tetap optimis usaha penjual bibit pohon dan bunga hias ini akan mengalami peningkatan permintaan setelah Lebaran. Gimana permintaan bibit pohon hias di bulan puasa ini seperti apa? Puasa sepi pohon hias. Kalau mungkin habis Lebaran. Iya. Berarti dibanding hari biasa sampai berapa persen turunnya? Turunnya 50%. 50% ya. Cukup banyak juga ya? Iya. Kemarin pas kena banjir gimana ini? Habis semua. Habis semua. Iya, yang bawah ini habis. Kerugian mencapai 65-an. 65-an. Pohon apa aja yang hilang dulu? Banyak, Pak. Ada mungkin 20 jenis. 20 jenis. Saat ini sudah mulai penataan kembali. Saya isi kembali. Isi kembali. Daripada nggak ada kerjaan, isi kembali ya. Nggak apa-apa. Oh, apa? Namanya juga Berarti sama Lebaran perkiraan ramai lagi ya? Ya mudah-mudahan habis Lebaran dapat ganti. Biasanya kalau ramai sampai berapa sih Mas sehari bibit-bibit apa aja yang laris itu sebetulnya bibit jenis apa? Ini Sekarwangi ini laris ini. Sekarwangi. Kalau musim penghujan laris. Soalnya buat tanggul longsor, Pak. Oh gitu. Ya. Kalau buat yang taman pohon-pohon besar. Nah, sudah nggak ada habis di sini. Sudah gara-gara kemarin itu ya? Iya. Oke. Ada harapan sebagai warga masyarakat, sebagai petani ini dengan kondisi sungai ini? Ya mudah-mudahan dibantu ini Pak, ninggikan tanggulnya ini supaya nggak kebanjiran lagi lah. Biar nggak pengalaman rugi-rugi ya. aja Pak. Atau mungkin yang di atas itu ditutup, nggak boleh dibuka lagi itu lahannya. Kalau ditambah buka lagi ya banjir lagi tahun depan. Bisa banjir lagi tahun depannya. Oke Mas Irul, makasih banyak. Dari Kota Wisata Batu, Akbar ATV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Museum Tragedi Kanjuruhan yang berada di Gate 13 Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang segera difungsikan untuk mengenang peristiwa tersebut. Museum yang akan dikelola oleh Dispora dan juga keluarga korban ini akan diisi nama-nama dan berbagai barang dari korban tragedi 1 Oktober 2022 yang lalu. Membahas kelanjutan rencana pengelolaan Museum Tragedi Kanjuruhan, Kapolresta Malang Kota melakukan pertemuan dengan Bupati Malang bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Malang serta perwakilan keluarga korban. Pertemuan yang dilakukan di Gate 13 Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 28 Februari 2026 membahas konsep agar Museum Tragedi 1 Oktober bisa lebih tertata. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Putu Kolis Ariana mengungkapkan Museum Tragedi Kanjuruhan di G13 sedianya bakal segera diisi dengan beragam jenis barang milik korban, lengkap dengan identitas korbannya, termasuk foto dari para korban yang akan didisplay di salah satu tembok bagian dalam museum. Tujuannya agar dapat menjadi tempat pengingat tragedi sepak bola dan diharapkan tidak sampai terulang kembali ke depan.
Lebih lanjut, Holis menyampaikan pertemuan hari ini merupakan lanjutan dari pertemuan dirinya dan Bupati Malang bersama keluarga korban sebelumnya sekitar 1 tahun 9 bulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 Mei 2024 di Aula Mapolres Malang. Museum ini akan berisi backdrop atau backwell yang berisi nama dan foto 135 korban meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan. Tidak hanya itu, di dalam museum nanti juga akan terdapat etalase atau sudut yang memuat barang-barang milik korban. Di antaranya seperti kaos, sepatu, syal yang nanti juga akan disertakan penjelasannya. Selain itu juga ada booth berisi etalase, diorama maupun foto seputar peristiwa 1 Oktober 2022 tersebut. Kemudian pastinya melanjutkan pekerjaan yang sudah saat itu dikerjakan di Polres Malang, dan saat ini kami terus bersilaturahmi. Alhamdulillah Bapak Bupati Malang dan Kapolres Malang sangat merespon dan mengakomodir apa yang menjadi harapan keluarga korban Kanjuruhan. Saya rasa ini sangat baik karena keluarga korban Kanjuruhan juga ingin merawat museum monumen yang ada di Stadion Kanjuruhan. Nanti ada penambahan seperti backwall atau backdrop yang berisi foto dan nama-nama korban. Kemudian ada juga etalase atau sudut yang mungkin diisi dengan barang-barang milik korban tragedi Kanjuruhan. Saya rasa ini juga bagus, dan yang pasti akan terus dilakukan acara doa Dino Geblak di setiap hari Sabtu Kliwon. Saya rasa ini bagus ini. Ya. Museum Tragedi Kanjuruhan nanti diharapkan bisa memberi manfaat yang besar kepada masyarakat umum, terutama juga keluarga korban, dan bisa menjadi tempat untuk mengingat tragedi sepak bola terbesar di Indonesia tersebut. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Dan pemirsa, selepas jeda berikut ini kami masih akan kembali dengan beberapa informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.